Sekarang adik-adik, kakak mau ngajak kalian untuk memuji nama Tuhan dan hidup ceria 151, aku bersuka cita. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami ingin beribadah. Kami ya Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Juga hal yang akan memberkati firman-Nya. Berkati kami selalu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Kau ya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Astrid di ibadah online pelayanan anak di BB Shalom Depok. Oke, untuk kali ini Kak Astrid mau kalian siapin Alkitabnya. Kak Astrid tunggu 5 detik, dibuka dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, Alkitabnya ditaruh lagi. Kita mau siapin hati kita mau satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Meskipun hari ini kami hanya di rumah kami masing-masing, tapi kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, jaga kami satu persatu, siapkan hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah? Disiapin Alkitabnya. Dilihat dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan ke-13 yang berbunyi demikian. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 begini bunyinya. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular.
Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari di kerajaan, di istana Raja Firaun, kedatangan dua orang tamu. Siapa yo? Sesuai bacaan kita tadi. Yang pertama adalah Musa. Musa berusia 80 tahun pada saat itu. Nah, dia datang bersama dengan siapa? Bersama dengan kakaknya yang bernama Harun, yang saat itu usianya sudah 83 tahun. Kira-kira kenapa ya mereka mendatangi Raja Firaun? Nah, ini adalah kedatangan kedua mereka untuk menghadap Raja Firaun ke atas perintah Tuhan Yesus membebaskan bangsa Israel. Kira-kira kenapa sih Tuhan Yesus mau membebaskan bangsa Israel? Adik-adik tahu, bangsa Israel diperbudak oleh Raja Firaun untuk bekerja keras, membangun kota, membangun tembok, tidak diberi makan, tidak diberi upah, dibuat capek setiap hari. Nah, Tuhan mau membantu dan menolong membebaskan bangsa Israel. Nah, Kak, kalau ini yang udah kedua kali, terus yang pertama kalinya gimana? Nah, yang pertama kali kedatangan mereka ditolak oleh Raja Firaun. Raja Firaun tidak mau dengar, Raja Firaun tutup kuping, udah pergi, aku tidak akan membebaskan bangsa Israel. Lalu mereka berdua kembali kepada Tuhan Yesus dan bilang, duh Tuhan, Raja Firaun gak mau denger. Aku harus gimana ya? Nah, Tuhan bilang, jika Raja Firaun meminta kalian menunjukkan kuasa Tuhan, kuasaku, lemparkan tongkat yang sudah kuberikan kepada Harun di depan Raja Firaun. Tongkat itu akan berubah menjadi ular yang sangat besar dan akan membuktikan bahwa kuasaku nyata atas bangsa Israel. Lalu mereka berdua pergi menghadap Raja Firaun pada saat itu. Benar adik-adik, Raja Firaun menanyakan bahwa mana buktinya, mana Tuhan kalian yang menyuruh kalian untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian Harun ingat dan Harun melemparkan tongkat tersebut ke depan Raja Firaun. Adik-adik, tongkat tersebut benar-benar berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah, tapi Raja Firaun gak mau kalah. Raja Firaun punya banyak sekali teman-teman penyihir, teman-teman ahli-ahli sihir yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, akhirnya Raja Firaun bilang, hai pelayan, panggil semua temanku ahli-ahli sihir, bawa mereka semua ke sini dan lakukan hal yang sama seperti yang Harun lakukan. Kemudian benar adik-adik, semua ahli-ahli sihir datang ke istana pada saat itu. Dan mereka melakukan hal yang sama dengan melemparkan tongkat mereka. Dan tongkat mereka benar adik-adik, tongkat mereka juga berubah menjadi ular. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dengan apa? Tongkat-tongkat ahli sihir yang datang ke istana Firaun semua dimakan oleh tongkat punya Harun yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di firman Tuhan kita hari ini, pembacaan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita puji dan kita sembah di setiap hari dan setiap waktu kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang memiliki
kuasa. Tuhan bisa melakukan apa saja untuk membebaskan dan menyenangkan hati umatnya. Nah, di sini Tuhan Yesus juga mau menunjukkan bahwa ini loh bangsaku, bangsa yang kusayangi, bangsa yang kalian perbudak akan aku bebaskan. Nah, di kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus juga mau kalau kita selalu percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu nyata atas kehidupan kita. Kayak yang udah Kak Astrid sampaikan 2 minggu yang lalu bahwa di tengah kondisi kita seperti ini, di tengah maraknya penyakit corona yang sedang ada di sekitar kita saat ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus suatu hari nanti akan menyembuhkan kita semua. Akan menghapus semuanya dan mengembalikan mengembalikan keadaan kita seperti semula. Kita jadi bisa main lagi, kita jadi bisa sekolah lagi, kita bisa sekolah minggu bareng, nyanyi kudaki-daki lagi bareng-bareng di sekolah minggu. Adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dimanapun dan kapanpun keadaannya. Contohnya, misalnya sekarang kakak-kakak yang kelas 6 memang lulus tanpa ujian. Tapi kalian juga gak boleh sombong ya. Kalian harus tetap bersyukur, harus tetap belajar. Karena abis ini kalian akan ada tes untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, SMP. Mungkin kalian mau masuk ke sekolah favorit kalian. Nah, percaya sama kuasa Tuhan Yesus. Kalau kalian udah berusaha, kalian udah belajar, pasti Tuhan Yesus menyiapkan segalanya. Buat adik-adik yang kelas 4 dan kelas 5 juga jangan lupa. Karena sekarang lagi belajar di rumah, kalian harus maksimalin semua yang ada, dengerin perintah gurunya, kerjain tugasnya. Kalau kalian sudah melakukan itu semua, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya, nilai kalian akan bagus, kalian akan naik kelas, dan nantinya juga kalian akan bisa masuk ke sekolah yang lebih tinggi yang kalian inginkan. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita juga diingatkan sama minggu lalu kita merayakan apa? Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan hari Paskah. Tuhan Yesus saat ini sudah naik ke sorga, adik-adik. Tuhan Yesus sedang menyiapkan tempat untuk Kak Astrid, untuk Linkan, untuk Raja, untuk Jogi, untuk Feli, untuk Ruth, untuk semuanya, untuk Lira dan semuanya ya. Tuhan menyiapkan tempat buat kita semua di sorga nanti melalui kebangkitannya agar kita bisa bersama-sama Tuhan Yesus di sorga nanti. Ya, jadi selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Percaya bahwa semua yang sedang kita hadapi saat ini akan selesai sesuai dengan waktu dan kuasa Tuhan. Tapi adik-adik juga ingat, jangan cuma nungguin kuasa Tuhan, tapi adik-adik harus apa? Jaga kesehatan juga ya. Minum vitamin, minum minuman yang bergizi, udah nggak boleh makan makanan mecin yang tidak bergizi, cuci tangan, sediain hand sanitizer, itu udah sering banget ya. Dan kalau terpaksa keluar, kalian harus pakai masker juga. Oke? Selamat hari Minggu. Amin. Ya adik-adik, tiba saat kita untuk memegang persembahan kita dan persembahan kalian bisa digabungkan dengan mama-mama kalian dan dikirimkan ke dalam rekening di bawah ini. Iya adik-adik, kita tadi udah bareng, kita juga udah dengerin firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih. Dari mana Kak? Dari Hidup Ceria 160, tiap orang yang mendengar.
sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau tutup ibadah ini hari ini di dalam doa syafaat juga, sekaligus doa penutup. Kita lipat tangan lagi, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena di minggu hari ini kami masih boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa menjadi anak yang percaya akan kasih setia-Mu, yang percaya akan ajaib dan besar kuasa-Mu ya Tuhan, agar dalam setiap kehidupan pribadi kami, setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami hanya menyerahkannya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ingin berdoa untuk adik-adik kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan di keseharian mereka, di setiap langkah kehidupan mereka, di pertemanan mereka, di keluarga mereka, di lingkungan mereka. Engkau mau memberkati Tuhan mereka satu persatu dalam kesehariannya, jaga mereka, jaga keluarganya, dan jauhkan mereka dari penyakit dan mara bahaya ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kegiatan persekolahan adik-adik kami ya Tuhan. Jika kami saat ini hanya bisa belajar di rumah, berkati kami untuk selalu dengar-dengaran akan perkataan guru-guru kami, perkataan orang tua kami, dan perkataan kakak layan kami ya Tuhan. Kiranya semua yang sedang terjadi pada kami saat ini dapat segera berlalu dan kami bisa kembali bersekolah dengan baik. Kami juga saat ini akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan di hari ini. Berkati aktivitas kami selanjutnya agar kami bisa menjalaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini ibadah sudah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu.